Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Darmawan dari kelas 2 TPJ 2 ingin membacakan rangkuman pelabuhan dari mata kuliah infrastruktur transportasi. Yang pertama itu ada prinsip perencanaan pelabuhan. Perencanaan dan perancangan pelabuhan itu yang pertama menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pelabuhan. Yang kedua, prediksi lalu lintas pelabuhan atau traffic forecasting melalui pengumpulan data, yaitu bongkar muat, kunjungan kapal, asal dan tujuan atau origin and destination, perkembangan ekonomi kota, pertumbuhan penduduk, master plan daerah regional. Yang ketiga itu ada pengolahan data. Pengolahan data itu yang pertama ada menginventarisasi asal dan tujuan barang berikut rute pelayaran. Yang kedua, klasifikasi jenis barang. Yang ketiga ada membuat tabulasi jenis barang. Yang keempat, membuat grafik dan kecenderungannya. Yang kelima, periksa dan pisahkan lonjakan yang bersifat sementara. Selanjutnya, review pengaruh pasar atau market pada traffic dan kecenderungan teknologi. Selanjutnya ada perkiraan pertumbuhan traffic. Yang terakhir itu ada pertimbangan lokasi, pengembangan industri dan manajemen. Yang keempat, menganalisa hasil data dan membuat alternatif skenario optimis, moderat, dan pesimis. Yang kelima, ada penelitian luas terhadap kondisi lingkungan, baik itu geologi, geoteknik, demografi, dan sosial budaya. Yang keenam, desain bangunan-bangunan pelabuhan atau hitungan dimensi dan detail. Yang ketujuh, ada analisa ekonomi atau kelayakan investasi. Yang kedelapan, memilih alternatif skenario yang paling menguntungkan, lalu sampai ke tahap pelaksanaan pembangunan pelabuhan. Yang terakhir, itu ada pengelolaan dan pengembangan manajemen perubahan, operasional, dan pemeliharaan. Nah, lalu ada dasar-dasar perencanaan pelabuhan, yaitu yang pertama, penyediaan fasilitas dasar pelabuhan, penumpang, dan barang. Yang kedua, tersedianya ruang gerak yang leluasa bagi kapal di dalam pelabuhan. Yang ketiga, alur yang baik untuk memudahkan kapal keluar masuk pelabuhan. Yang keempat, itu tersedianya fasilitas pendukung seperti air bersih, BBM, dan lain sebagainya. Yang kelima, itu mempunyai jaringan angkutan darat yang mudah dengan daerah pendukungnya. Dalam perencanaan pembangunan pelabuhan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan kondisi lapangan yang ada, antara lain topografi dan situasi, angin, pasang surut, gelombang, kondisi tanah, dan karakteristik kapal. Lalu ada poin kedua, yaitu perencanaan jumlah terminal dan prediksi volume penumpang pelabuhan. Dalam perencanaan tersebut, itu ada kebutuhan ruang pada terminal penumpang. Nah, untuk perhitungan luas terminal penumpang, didasarkan pada gerakan pada jam sibuk dengan mengasumsikan kebutuhan ruang untuk setiap penumpang dengan barang bawaan sebesar 1,2 meter persegi. Untuk keadaan tersibuk, jumlah penumpang diasumsikan 2 kali jumlah penumpang pada hari-hari biasa, bulan dan tahun. Untuk areal terminal penumpang, perlu disediakan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan penumpang antara lain kamar kecil atau toilet, ruang sapam atau informasi, ruang penimbangan barang bawaan, dan kafetaria. Lalu ada teknik peramalan penumpang. Nah, ramalan pada dasarnya dugaan atau perkiraan yang terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang akan datang. Dan untuk pengembangan suatu pelabuhan, diperlukan masukan-masukan yang berhubungan dengan aktivitas dalam pelabuhan. Antara lain, kegiatan bongkar muat barang, naik turun penumpang, dan arus kunjungan kapal yang akan terjadi. Dalam penulisan ini, dipakai 3 metode sebagai berikut. Yang pertama, metode regresi linier. Yang kedua, metode regresi linier eksponensial. Yang ketiga, metode regresi logaritma. Lalu kita lanjut ke poin ketiga, yaitu ada fasilitas pelabuhan ikan. Nah, sebagai negara yang memiliki potensi yang besar di bidang perhubungan laut dan kemaritiman, pelabuhan adalah fasilitas vital yang harus dimiliki. Indonesia melalui Kementerian Perhubungan membagi jenis-jenis pelabuhan perikanan ke dalam beberapa kategori, yaitu pelabuhan perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Sumatera atau PPS. Yang kedua, Pelabuhan Perikanan kelas B, itu bisa disebut juga Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN. Yang ketiga, Pelabuhan Perikanan kelas C.
atau disebut juga Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP. Yang keempat, Pelabuhan Perikanan Kelas D yang selanjutnya disebut Perikanan Pendaratan Ikan atau PPI. Nah, ada pun juga fasilitas-fasilitas umum yang harus ada di dalam pelabuhan perikanan berdasarkan Permen KKP nomor 08 tahun 2012 adalah yang pertama, ada fasilitas pokok yang terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek, dan drainase. Nah, yang kedua itu ada fasilitas fungsional yang terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik. Yang ketiga, itu ada fasilitas penunjang yang terdiri dari pos jaga dan MCK. Nah, di sini ada dasar pertimbangan perencanaan fasilitas laut pelabuhan ikan. Itu yang pertama ada kondisi pasang surut di lokasi. Yang kedua, dermaga bongkar berjarak sependek mungkin dengan fasilitas darat, khususnya tempat pelelangan ikan atau TPI, dengan tetap mempertimbangkan kedalaman perairan. Yang ketiga, penempatan posisi dermaga dilakukan dengan mempertimbangkan arah serta kecepatan arus, arah dan kekuatan angin, kestabilan pantai, serta kemudahan gerak kapal. Yang keempat, ketinggian dermaga dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pasang surut, tinggi gelombang, dan tinggi dek kapal di atas permukaan air. Yang kelima, panjang dermaga disesuaikan dengan kebutuhan kapal yang akan berlabuh. Yang keenam, lebar dermaga disesuaikan dengan kemudahan gerak bongkar muat kapal. Nah, tadi ada lagi fasilitas pelabuhan. Yang pertama, ada fasilitas darat, itu terdapat 5 zona fasilitas darat, yaitu zona pelalangan ikan, zona pemukiman, zona perkantoran dan sosial, zona perbekalan, bengkel, docking, serta zona industri. Yang kedua, ada fasilitas laut, itu dermaga, bongkar dan muat, kolam pelabuhan, alur pelayaran, bangunan pelindung, pelabuhan atau breakwater. Lalu kita sampai di poin 4, yaitu fasilitas pelabuhan barang. Nah, pelabuhan barang itu merupakan pelabuhan yang khusus digunakan untuk mengangkut dan menurunkan barang. Setelah dikeluarkan dari kapal, barang akan disimpan dalam gudang terbuka sebelumnya akhirnya dikirim ke tujuan. Sebaliknya, ketika akan diangkut, barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang penyimpanan. Selanjutnya, saat kapal pengangkut datang, kapal ini akan membawa barang sampai tujuan. Nah, lalu ada fasilitas pelabuhan barang. Yang pertama, dermaga harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang kapal sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal. Yang kedua, itu pelabuhan barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup lebar untuk keperluan bongkar muat barang, yang berfungsi untuk mempersiapkan barang yang akan dimuat di kapal, maupun barang yang akan dibongkar dari kapal dengan menggunakan keran. Bentuk halaman dermaga ini beraneka ragam tergantung pada jenis muatan yang ada, seperti barang-barang potongan di dana kargo, yang kedua muatan lepas atau bulk cargo, yang ketiga ada peti kemas atau kontainer. Nah, itu poin C, yaitu mempunyai transito di belakang halaman dermaga. Yang poin keempat, D, itu memiliki akses jalan maupun halaman untuk pengambilan atau pemasukan barang dari gudang maupun menuju gudang, serta adanya fasilitas reparasi. Lalu ada poin terakhir, atau poin kelima, yaitu fasilitas pelabuhan penumpang. Nah, pelabuhan penumpang disebut juga sebagai terminal penumpang. Hal ini karena kondisi pelabuhan tersebut memang dipenuhi oleh penumpang yang naik turun kapal. Nah, lalu ada fasilitas pelabuhan penumpang. Itu fasilitas pelabuhan penumpang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 tentang kepelabuhan, yaitu yang pertama, ada perairan tempat labuh, yang kedua ada kolam labuh, ada yang ketiga ada dermaga, ada terminal penumpang, ruang pelayanan umum, ruang keberangkatan, ruang kedatangan, yang terakhir ruang penjual tiket. Nah, ada fasilitas penunjang pelabuhan penumpang, yaitu yang pertama ada sarana umum, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran untuk mengguna jasa pelabuhan, fasilitas pariwisata, pos dan telekomunikasi, fasilitas perhotelan dan restoran, area pengembangan pelabuhan, kawasan industri, tempat penampungan limbah. Ada poin keenam, yaitu fasilitas pelabuhan minyak.
Nah, pelabuhan minyak itu pelabuhan yang menangani aktivitas pasokan minyak. Letak pelabuhan ini biasanya jauh dari keperluan umum sebagai salah satu faktor keamanan. Nah, pelabuhan ini juga biasanya tidak memerlukan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menampung muatan vertikal yang besar, karena cukup dengan membuat jembatan perancah atau tambatan yang lebih menjorok ke laut, serta dilengkapi dengan pipa-pipa penyalur yang diletakkan persis di bawah jembatan, terkecuali pada pipa yang berada di dekat kapal harus diletakkan di atas jembatan guna memudahkan penyambungan pipa menuju kapal. Nah, adapun fasilitas pelabuhan minyak, itu yang pertama ada fasilitas umum, itu terdiri dari tempat air bersih, fasilitas listrik, perkantoran, fasilitas untuk keperluan bahan bakar. Yang kedua itu ada fasilitas pembongkar muat. Itu ada keran, ada pipa, ada jumlah pipa tergantung dari jumlah dan jenis minyak yang akan dibongkar. Nah, dermaga bisa berbentuk jembatan perancah, tangki-tangki penyimpangan minyak. Adapun ada fasilitas keamanan, itu ada alat mencegah menjalarnya atau penyebaran minyak yang tumpah di laut pada konstruksi tangki agar dapat melokalisir kebocoran. Itu ada komplek pelabuhan dilengkapi dengan pipa pemadam kebakaran atau pipa air CO2 dan lain-lain terpisah dengan pelabuhan umum. Baik, dari saya itu saja untuk rangkuman aktivitas pelabuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.